saya bermimpi saya lagi duduk, kok di belakang saya ada suatu terang yang sangat terang. Begitu saya nengok ke belakang dari sebelah kanan saya nggak bisa nengok, saking terangnya mata saya sampai sakit. Begitu saya lihat ke belakang, loh, kok dia gitu loh. Dan saya cuma bilang, loh kok ada dia, ini ada apa loh. Saya dirangkul dan dia berbisik di kuping saya jelas sekali. Kamu saya berkati. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan hilangkan nafsu pribadi saya kepada duniawi. Satu, hilangkan nafsu saya. Misalnya saya punya nafsu yang salah Tuhan, atau seks atau apa, hilangkan Tuhan. Biarkan saya mencoba, saya bilang, saya mencoba di jalan yang kudus bersama Engkau. Hai, senang sekali hari ini aku berada di rumah yang, aduh aku suka sekali ya modelnya, stylenya, udahlah ya. Karena di sebelah Eke, zaman Eke masih peak, masih main ngobok-ngobok selokan, Diana udah ngedesain baju saya. Mas Aji Notonegoro. Hai, apa kabar? Sehat Mas Aji? Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat ya. Mas Aji, boleh nyanyi dulu. 1, 2, 3, jawab semuanya. Mas Aji Notonegoro. 1, 2, 3, jawab semuanya. Asik, pakai gembal lagi, pakai vibrasi. Mas Aji, it's nice to finally see you again dalam keadaan sehat, puji Tuhan ya. Thank you banget, Melanie juga sama-sama datang ke tempat saya. Of course, ya. benar. Dan ternyata kita udah lama banget nggak ketemu sejak PSBB. Ya, saya cuma melihat kamu di TV dan dengan badan yang aduhai sekarang. Mampus. Aduh, itu berkat perjuangan. But I've been following him, mengikuti bagaimana perjalanan Mas Aji, and I was mesmerized, amazed ya, bahwa Mas Aji, I think you're totally different now. Karena different in a good way pastinya. Mas Aji, cerita dulu, kalau boleh tahu. Ini aku tahu kalau misalnya di orang bule sebetulnya agak kurang sopan untuk menanyakan usia. But if I may know, how old are you right now? Because you look fabulous. 60 tahun. Keren. 60 tahun. Makin langsing kayaknya ya. Amin. Emang sengaja kita jaga badan. Ya. Oke, Mas Aji, ceritain dong. Sekarang kan Mas Aji ini banyak sekali kayaknya justru sharing bukan hanya soal your achievement mengenai desain, which is dulu kan ibaratnya siapa sih nggak kenal Aji Notonegoro dari zaman Ivan Gunawan masih makeup, nggak makeup. Tapi sekarang banyak bercerita mengenai kebaikan Tuhan. How come? Begini, Mel, kalau kita saya kalau bercerita tentang Tuhan, pasti saya sedih. Ya, kenapa sedihnya? Kenapa Mas? Sedih itu dalam arti bahagia. Oke. Bahwa sekarang pilihan saya itu tidak salah. Dan saya merasa betul-betul saya diselamatkan dalam usia saya yang tidak muda. Tapi dalam 3 tahun yang lalu, saya akhirnya pilih juru selamat saya. Nah itu, dan saya di situ saya merasakan bahwa Tuhan itu sungguh dahsyat, sungguh ajaib. Karena mungkin kalau dipikir, manusia itu sudah merasakan nerakanya dunia dan surganya dunia itu saya. Maksudnya apa? Begini, saya pernah sampai di paling atas sekalipun. Itu surga dunia tuh. Surga dunia. Tapi saya selalu melupakan Tuhan. Saya selalu nomor 1 cari uang. Nomor 2 anak, nomor 3 Tuhan. Tapi setelah terjadi akhirnya saya bukan hancur, tapi menurut saya kehancuran itu bukan suatu kegagalan. Kegagalan itu bukan suatu kehancuran untuk saya. Jadi justru itu adalah diselamatkannya saya. Jadi waktu saya lagi jaya-jayanya, istilahnya orang bilang lagi ada-adanya lah ya, semua ada, ini ada, saya bisa jatuh bangkrut. Jatuh bangkrut itu saya under zero. Wow, under zero. Not even zero, under zero. Benar-benar under zero, dan saya pernah punya uang di dompet saya cuma 20.000. How come? Aji Notonegoro yang zaman dulu belum ada banyak desainer aja, Mas Aji udah one of the top. Ya, itulah. Saya bilang namanya kehidupan ya. Dari kehidupan semua manusia itu bisa mengalami yang sama. Jadi saya bilang tidak ada Tuhan membuat yang orang sudah kaya menjadi miskin, itu tidak. Itu bukan Tuhan yang membuat kita. Tapi itu adalah diri kita sendiri karena kebodohan diri kita sendiri. Tapi Tuhan bisa membuat orang yang miskin menjadi kaya karena berkat-berkatnya. Itu tadi Mas Aji cerita mengenai surga dunia. I mean you're on the top of this world. Menjadi yang paling ngetop. Salah satu di negeri ini. And then tadi neraka dunia. Nerakanya dunia saya udah pernah masuk ke dalam penjara. Ya. Oh ya? Yes, dalam waktu 3,5 bulan saya dalam penjara. Jadi waktu itu ada sebenarnya ada penjual belian berlian. Tapi waktu itu sebenarnya sih perdata. Tapi makanya hakim juga waktu itu mengatakan kenapa ini bisa jadi pidana. Harusnya perdata. Hutang-hutang itu perdata. Kecuali penipuan, dan saya udah ada pembayaran, dan saya memang tidak menerima uangnya sama sekali. Jadi apa yang saya terima saya serahkan, apa yang saya terima saya serahkan. Dan memang belum terbayar seluruhnya gitu. Tapi untuk saya, dan itu juga terjadi sama sahabat saya, dan sahabat saya tuh kaget waktu saya bisa diambil gitu loh, ya. Tapi untuk saya ya udah, ini adalah garis tangan. Jadi tidak ada satu manusia pun sehebat apapun kalau dia bisa melawan takdir. It's written ya, sudah tertulis ya. Itu sudah tertulis. Jadi seperti kalau kita melihat sejarah di Alkitab itu ya, kayak Paulus juga di penjara, Yusuf di penjara, bahkan Yesus juga di penjara gitu. Itu, dan saya pikir di situ adalah
untuk menuju jalan kebenaran dan kebaikan yang lebih dahsyat. Berapa lama di penjara? Oh enggak, saya cuma 3 bulan 10 hari. Hanya untuk ikut sidang aja. Tapi untuk seorang Aji Negoro yang hidup. Oh iya. Dan saya merasa rekan pers itu menghantam saya, menghancurkan saya, nama saya pada saat itu. Tapi saya berpikir, jika berlian ditanam sedalam apapun di dalam lumpur atau tanah, digali, dia akan tetap akan jadi diamond. Oh, that's nice. Yeah. Jadi turning point Mas Aji, ya mungkin kalau bahasa orang tuh hijrah ya, berpindah gitu ya. Apapun kepercayaannya. Turning point untuk akhirnya lebih dekat sama Tuhan saat di penjara itu atau justru tidak? Jadi waktu saya di penjara pun saya sering diurapi, didoakan gitu loh. Tapi untuk sama teman-teman. Tapi saya pikir semua tuh kan sama, orang Tuhan ini cuma satu gitu ya. Pada saat itu saya pada tanggal 12 Desember 2014 saya bermimpi. Saya lagi duduk, kok di belakang saya ada suatu terang yang sangat terang. Begitu saya nengok ke belakang dari sebelah kanan saya nggak bisa nengok. Saking terangnya mata saya sampai sakit. Begitu saya lihat ke belakang, loh, kok dia gitu loh. Dan saya cuma bilang, loh kok ada dia, ini ada apa? Loh, saya dirangkul dan dia berbisik di kuping saya jelas sekali. Kamu saya berkati. Cuman itu aja. Terus akhirnya saya nggak bisa cerita. 12 hari kemudian di malam Natal, saya bertemu lagi. Dan itu dia ada di atas gini, saya di bawah sini. Itu dia panggil saya, dia bilang, tugasmu adalah mendamaikan seluruh saudara-saudaramu yang ada di bumi raya ini, kata dia. Hah? Terus saya bilang, bingung. Saya bingung dan tangannya dia langsung menaruh di kepala saya seperti ini. Dan dia bilang, kamu sudah berkati. Terus dia dada-dada dan saya nangis pada saat itu. Pagi itu saya dibangunkan dengan anak saya. Papa kenapa? Papa kenapa? Terus aku bilang, jangan bilang-bilang ya. Saya barusan ketemu Tuhan ya, aku bilang gitu. Hah? Udah diam-diam aja gitu. Tapi terus saya nggak ngerti gimana, terus saya mau bercerita nggak bisa. Pada tanggal 29 Desember akhirnya saya ketemu seorang pastor dan saya bercerita, dia bilang, kamu nggak usah cerita, tunggu sebentar. Terus dia pegang tangan saya, dia lepas, dia bilang, wow, kamu sudah bertemu 2 kali, kata dia gitu, dan kamu sudah diberkati, kata dia. Hah? Apa nih, saya nggak ngerti gitu kan. Ya udah, terus dia bilang, pilihan ada di tangan kamu. Kalau kamu ikutin boleh, nggak ikutin nggak apa-apa, karena itu adalah hak kamu dan kamu. Free will. Ya, dan saya tidak boleh memaksa, katanya. Oke, jadi itu adalah turning point nih Mas Aji. Setelah itu kan pasti it comes with responsibility. Betul. Artinya di momen awalnya perubahan selalu pasti kan masih on fire. Setelah itu kan untuk menjaga api itu untuk selalu bisa on fire in God itu kan bukan hal yang mudah. Karena tantangan, godaan, itu kan tiap hari it's like doing your homework ya kan. Apa kesulitan, tantangan terbesar pada saat sekarang kan hidupnya Mas Aji udah you're different person gitu loh. Oh, thanks God, terima kasih Tuhan. Jadi waktu saya setelah itu terjadi, 1 hour after that, saya dengar suara Tuhan di hati saya. Kamu harus bicara kepada anak-anak kamu. Bayangin, itu satu tantangan yang luar biasa untuk saya. Saya cuma bilang, Tuhan, saya akan berbicara kepada anak-anak saya. Tapi saya percaya Tuhan itu baik. Pasti Tuhan berikan yang terbaik untuk saya. Walaupun anak-anak saya marah, atau anak-anak saya meninggalkan saya tidak akan mundur 1 langkah pun untuk meninggalkanmu Tuhan. Saya cuma bilang gitu. Saya nggak bisa ngomong. Jam 4 saya baru ngomong. Sebegitu saya ngomong dengan anak-anak saya tahu ngapain. Dia cuma bilang, give me 5 Pak. It's okay Pak, no problem. Sama aja. Coba. Anak-anak menerima dengan segitu demokratisnya. Yes. Dan besoknya saya ketemu dengan sahabat saya bilang, I'm Christian now. Saya bilang. Terus, yang bener lu. Tadi, iya. Temuin dong saya sama 5 pendeta yang terkenal. Saya bilang, saya pengen tahu. Karena saya nggak mau beli kucing dalam karung. Begitu saya ketemu 5 pendeta, bayangin 5 pendetanya jawabannya sama. Ci, kamu mau tidur, kamu berdoa. Lalu kamu baca firman dengan imanmu yang kuat dan fokus kepada Tuhan. Bangun jam 2:30 pagi, baca firman, berdoa, fokus dengan Tuhan. 5-5-nya jawabannya sama, tidak ada beda. Simple ya. Simple. Tapi saya pikir masa sesimpel itu gitu. Tapi Melanie tahu nggak? Begitu saya mencoba itu semua, saya seperti orang kelaparan dan kehausan akan firman. Dan saya terus di dalam rumah 3,5 bulan. Saya hanya pergi gereja, ke rumah, makan saya di kamar, semua saya pokoknya pengen itu. Kecapean tidur, bangun lagi, saya baca lagi. Puji Tuhan, mungkin semua itu karena Roh Kudus. Saya 3,5 bulan, ya saya selesaikan dari Kejadian hingga Wahyu, dan puji Tuhan saya bisa hafal. Ya. Wow, gua aja belum habis. Wah, karena emang niat ya. Ya, nggak ngerti sepertinya. Saya nggak mau kehabisan, jadi kayak penasaran gitu kan. Tapi setelah itu akhirnya saya gimana nih? Saya pikir saya akhirnya pada tanggal 30 Agustus sebelum 20 Agustus saya bicara. Saya bilang saya mau dibaptis. Tolong temuin saya dengan 5 pendeta yang terkenal. Satu akhirnya nggak bisa karena harus pergi ke Manado karena ada pelayanan. Satu kolam renangnya bocor. Yang satu pokoknya begitu terus. Akhirnya saya ketemu sama mendiang Edi Sabto. Terus saya bilang, Pak, saya minta dibaptis dong.
Saya nggak mau baptis kamu, katanya gitu. Loh, kenapa Pak? Kamu tidak bisa main baptis begitu aja. Kamu harus belajar, kamu harus mengerti arti dari baptis itu sendiri. Katanya, kamu tahu nggak arti dari baptis itu sendiri? Karena baptis itu bukan perjanjian kamu dengan saya atau dengan pendeta, tapi perjanjian kamu dengan Tuhan. Mau kamu belajar berapa lama? 9 bulan. Oh my God, no please Pak, ada nggak waktu lebih singkat gitu ya? Ada. Kita pengen everything instant ya? Ada, 10 hari. Tapi kamu sanggup nggak dari jam 1 pagi sampai jam 3 pagi, dari jam 1 siang sampai jam 3 pagi? Kamu nggak boleh absen. Sanggup Pak. Dan itu aku jalanin. Setelah yang ke 10 hari, Pak Mendiang Edi Sabto tanya, kapan kamu mau baptis? Besok Pak. Akhirnya saya dipinjemin kolam renang sama teman saya, sama Inasi Tepu waktu itu, dipinjemin sampai saya akhirnya tadinya dibaptis nomor 5. Karena waktu didoain saya jatuh, itu terus akhirnya dipindahin ke nomor 1. Setelah itu ya saya hidup baru bersama Tuhan. So Mas Aji sekarang di chapter hidup baru bersama dengan Tuhan. Aku percaya bahwa setiap orang punya titik kelemahan berbeda-beda. Ada yang kelemahannya misalnya hot temper, emotional. Ada yang kelemahannya seksual. Ada yang kelemahannya minuman. Drugs, many things. Dan aku percaya bahwa sebetulnya the devil, iblis tahu betul your weakness spot. Dia nggak akan coba kita in our strength. Betul. Menurut Mas Aji, yang terberat, what was the spot yang kamu ngerasa bahwa ini menjadi pergumulan terberat kamu melangkah bersama Tuhan? To be honest ya, to be honest ini from the bottom of my heart, saya sebenarnya tidak mendapat tantangan itu. Ya, karena satu memang saya tidak minum, never in my life. Saya tidak merokok, never in my life. Saya tidak pernah cobain drugs, never in my life. Pergaulan dengan pergaulan apapun dengan selebriti, dengan artis-artis ke apa namanya, ke klub kemana, saya hanya minum selalu Aqua. Jadi saya nggak pernah minum apa-apa dan saya selalu bilang saya hidup tuh harus sehat karena hidup ini adalah kesempatan. Ya, jadi saya nggak ada tantangan itu, cuma saya selalu berdoa. Yang tadinya saya sedikit nggak boleh dengar, misalnya saya bersahabat sama Melanie, terus Melanie diomongin orang, saya bisa samperin loh dulu orang itu gitu loh. Padahal bukan urusannya sama saya. Pendek sebetulnya solidaritas Betul. Dan saya jujur, saya merasa dengan saya ikut Tuhan, saya punya kasih yang luar biasa. Saya tidak pernah marah lagi, saya tidak pernah emotion, dan saya bingung, setiap saya mau pelayanan, waktu jam berapapun saya bisa tepat hadir. Itu dulu nggak? Ya dulu kan ada udah kan biar aja dia nunggu sejam ini 2,5 jam gitu ya. Kalau sekarang itu nggak bisa. Jadi sama siapapun saya nggak bisa seperti itu. Sekarang saya harus benar-benar semua ini hidup ini saya pikir saya untuk Tuhan, karena saya merasa bahwa segala sesuatu dari Dia, untuk Dia dan oleh Dia. Gitu loh. Apa panggilan dan visi yang Tuhan kasih di hati Mas Aji saat ini? Karena misalnya nih, kalau aku YouTube ini adalah salah satu platform yang aku percaya Tuhan pakai gitu ya. Makanya aku senang mencari bukan hanya yang viral, tapi yang kalau bisa memberikan impact pada hidup orang yang apapun agama mereka gitu. Kalau Mas Aji apa visi yang Tuhan taruh dalam hati saat ini? Jadi saat ini setelah saya juga nggak ngerti, yang biasanya kayak kalau lagi show saya suruh speed saya deg-degan, tetapi sekarang saya bisa membawakan firman di atas mimbar, itu satu. Udah mulai preaching. Iya, ya, jadi puji Tuhan saya udah diundang ke Amerika, ke Frisco, udah kemana-mana, ke Finland, ke Jerman gitu ya. Dan ini saya akan berangkat ke Turki juga nanti setelah pandemi ini. Sekalian saya pikir aman dengan show saya. Jadi saya pikir apa talenta Tuhan yang sudah kasih ke saya, itu saya tidak hilangkan begitu saja. Jadi saya bukan diam karena tidak berkreasi, tapi satu diam karena saya lagi fokus dengan Tuhan. Dan juga begini ya, saya merasa bahwa Tuhan ini kasih banyak sekali keistimewaan pada saya pada saat saya ikut bersama Dia. Satu, sesuatu yang tidak pernah terduga sama saya itu bisa terjadi, misalnya rumah, ya. Sesuatu yang semua saya tidak punya waktu sama anak-anak saya, ternyata sekarang saya ikut Tuhan ini semua. Yang hebat adalah Melanie, setelah saya ikut bersama Tuhan, 7 months after that atau 6 months or 7 months after that, semua anak saya sekeluarga ikut bersama Tuhan. Dan juga adik saya, dan tante saya. Jadi saya pikir, saya percaya kalau satu keluarga, satu orang diselamatkan, satu keluarga pasti diselamatkan. Jadi dan untuk ke gereja juga saya tidak pernah maksa mereka, ya. Dan awalnya juga mereka, papa ngapain sih tiap minggu berangkat sendirian gini-gini. Akhirnya mereka menemani saya dari yang biasa main game sampai ikut nyanyi, sampai ikut angkat tangan, sampai akhirnya dia menyatakan sendiri dan semua anak saya sudah dibaptis. Jadi tanpa Mas Aji maksa-maksa? Oh enggak, saya nggak maksa. Saya cuma bilang kapan mau yang dibaptis, papa yang dibaptis itu. Ya udah. Dan saya percaya sekali bahwa anak-anak saya itu takut akan Tuhan. Dan saya selalu dalam doa saya, jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak benar, dari orang-orang yang jahat. Karena sekarang ini adalah pergaulan. Kita sebagai orang tua, kita harus waspada dengan anak-anak kita. Walaupun kita sibuk, tapi penanaman kepada anak-anak itu
harus kuat. Betul, karena itu adalah senjata mereka betul, di dunia luar. Betul, dan saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan hilangkan nafsu pribadi saya kepada duniawi. Satu, hilangkan nafsu saya. Misalnya saya punya nafsu yang salah Tuhan, atau seks atau apa, hilangkan Tuhan. Biarkan saya mencoba, saya bilang, saya mencoba di jalan yang kudus bersama Engkau. Karena kita nggak bisa lakuin sendirian. Kita nggak bisa lakuin sendirian. Dan itu semua harus dari diri kita sendiri. Saya bilang, ya contoh Mel, kita siapa sih yang nggak, oh kita kan seneng merek ini, merek itu. Dulu itu 100% terbaliknya dengan sekarang. Sekarang sih udahlah, yang ada aja dipakai, jadi nggak ada keinginan duniawi. Dan saya bilang, Tuhan jagakan saya. Jadi karena gini, rumah saya ini adalah rumah Tuhan, dan saya setiap hari Kamis setiap bulan, nanti saya mau undang Melani untuk saksi atau khotbah di sini. Di atas ini tempat ibadah saya. Jadi kita sharing di sana. Ya, kita sharing semua. Jadi, dan puji Tuhan, jemaat-jemaat itu ada yang dari Tasik, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bogor, ada yang dari Tangerang. Jadi banyak lah gitu ya. Kumpul. Jadi persekutuan doa ini yang saya heran, waktu saya pertama kali mau mengadakan, orang bilang itu bang saya sekitar 20-30 orang. Ternyata pertama saya buat persekutuan doa 99 orang. Wow. Dan terus naik sampai akhirnya yang terakhir sebelum pandemi ini 155 orang. Semoga pandemi segera berlalu dan saya percaya banget. Corona ini adalah karya Tuhan, karena Tuhan ingin semua anak-anaknya ini lebih fokus kepada Dia, karena kita sudah dikasih sorga duniawi, udah dikasih kenikmatan, udah diapa, orang usaha segala macam, tapi orang lupa kadang-kadang ya maaf mungkin berbuat salah di belakang istri, ya pulang telat, kadang-kadang waktu untuk anak juga cuma sedikit, walaupun berdoa kita ke masjid, ke gereja, ke temple atau apa, mungkin kita pergi karena kita merasa wajib, tapi kita tidak bisa fokus. So it's only ritual. Tapi dan sekarang ini Tuhan menginginkan kita baik-baik dengan istri, berkumpul bersama istri, bersama anak-anak, kita berdoa bersama, ibadah bersama, punya waktu bersama. Dan saya percaya sekali ini bisa dilakukan sama semua orang. Dan setelah pandemi ini, setelah COVID-19 ini selesai, saya percaya 100% kehidupan semua masyarakat yang ada di dunia ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Mas Aji, how do you see life right now? Pasti berbeda dong. Hidup banget. Di kacamata Aji Notonegoro sama sih. Kayak aku juga sekarang kan pasti hidup buat anak-anak. Betul. Kita kerja kepala jadi kaki tiap hari. Betul. Buat anak-anak. Tapi kayaknya gue nggak tahu ya. Dari yang aku lihat sekarang, gue ngeliatnya kayaknya lu lebih ringan sekarang. Puji Tuhan, saya lebih ringan karena sudah tidak ada yang saya pikirkan. Dan saya semua memang apa yang saya punya sekarang, yang saya beli sekarang, saya bikin perusahaan baru sekarang, itu semua anak saya juga saya cemplungkan ke situ untuk ikut bekerja. Dan kita semua ini kan hanya untuk anak. Jadi saya bilang sama anak-anak, jangan hidup itu tergantung pada orang, tapi tergantung pada Tuhan. Jadi saya selalu ingatkan sama anak-anak saya, kita hidup ini harus berlindung pada Tuhan, bukan percaya kepada manusia. Ya, dan kita harus bisa berserah diri kepada Tuhan. Jika kita percaya, Tuhan bertindak untuk kita. Provide everything. Apapun yang kamu bilang tidak mungkin selesai. Kalau Tuhan mau. Yes. Bahkan lebih daripada kadang-kadang apa yang kita butuhkan ya. Betul. Saya butuh rumah. Saya punya uang cuma 36 juta. Saya bilang, Tuhan saya nggak mungkin. Tapi Tuhan mohon maaf. Tapi tidak ada yang mustahil bagimu. In 2 weeks, saya dapat kerjaan, saya dapat kontrak, angkanya sama dengan harga rumah yang saya tawar. Tidak kurang sepeser pun, tidak lebih dari sepeser pun. Pas. Saya minta nomor 9 rumah saya. Tuhan kasih nomor 9. Kenapa? What's so special? Karena saya dulu pengen punya rumah nomor 9, dapetnya nomor 7 gitu ya. Gak pernah pas. Gitu loh. Dan akhirnya waktu saya bilang, dan lebih gilanya lagi, saya punya persekutuan doa dengan anak-anak saya, namanya Persekutuan Doa Sinar Kasih. Dan saya bisa punya rumah di dalam kompleks Sinar Kasih. Aku tahu kompleks, karena gue dulu SMP di sini Sinar Kasih. Itu semua kalau bukan karena Tuhan, tapi saya percaya jika Tuhan sudah berencana, itu pasti terjadi. Everything is possible in Him. Terakhir terus ini nambah kalau banyak orang takut dengan kematian. Takut nggak saat ini? Kalau saya selalu berkata begini, bangun tidur dan mau tidur, saya selalu berkata, Tuhan, kuserahkan jiwa, raga, dan roh saya kepadamu, karena Engkau yang menciptakan, Engkau yang punya kuasa, Engkau yang menjadikan. Kalau kita tidak pernah tahu loh. Exactly. Kapan Tuhan akan panggil kita? Karena itu rahasia Tuhan. Betul. Ya, dan kita tidak boleh mengejas manusia. Lu karena lu narkoba, lu masuk neraka. Lu yang alim sekali ya, tiap hari ke gereja, tapi pasti masuk surga. Enggak. Surga dan neraka itu adalah hak Tuhan. Dan jadi jauh lebih kalau kita udah berserah diri hidup ini sama Tuhan,
nggak ada yang perlu kita takutin. Semua apa yang kita milikin ini, semua Melanie pun apa yang Melanie milikin. Oh, makanya saya suka kadang-kadang bingung. Boleh tanya sama teman-teman saya kadang-kadang suka ngomong gini. Saya bingung deh, orang kok ngumpulin tanah sampai hektar-hektar, tapi banyak banget, rumah sampai banyak banget. Terus mau kemana? Kalau anaknya cuma 2, dibawa, ya? Iya, semua akhirnya jadi milik orang lain. Kan, kita yang capek, orang lain nikmati. Nah, ini yang saya selalu tekankan pada, kalau saya membawa firman, saya bilang, di dalam diri manusia tidak ada yang disombongkan. Karena kita lahir masih minta tolong sama orang lain. Kita punya nama, kita dikasih sama orang lain. Kita mandi pertama kali dimandiin sama orang lain. Kita mandi terakhir dimandiin sama orang lain. Kita punya kekayaan, setelah kita mati, kekayaan kita untuk orang lain. Benar. Jadi Tuhan bilang, apakah dari kamu yang kamu akan sombongkan? Justru kita harus menjaga hubungan kita dengan saudara, kakek, nenek, tetangga, sahabat, teman, siapapun, dengan kasih dan lekangnya waktu. Karena kamu tidak tahu kapan kamu butuh orang lain. Betul. Last banget, ini terakhir banget. Your message, pesanmu untuk semua yang mungkin lagi nonton, yang mungkin masih menikmati surga dunia. Sometimes tetap we're doing ritual, ya, tapi mungkin itu bukan kerinduan dan prioritas utama kita. Hanya sebagai ritual kita kepada Tuhan gitu. Apa pesan Mas Aji? Pesan saya begini. Kita harus tetap berucap syukur setiap hari kepada Tuhan bahwa kita ini sudah dikasih kenikmatan, dikasih nafas, dikasih kehidupan, dikasih sehat, dikasih berkat yang luar biasa. Hiduplah selalu dengan senyuman, karena senyuman itu adalah ibadah. Dan jangan pernah menjadi orang sombong, karena kesombongan awal dari kehancuran. Jadi untuk kita hiduplah selalu bersama Tuhan, dan kita berucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Mas Aji. Sama-sama. Sehat selalu ya. Kita berdoa dan kita percaya, mengucapkan dengan iman bahwa pandemi akan berlalu. Kita akan dipulihkan lebih baik dan nanti kita bisa sama-sama. Pasti pertengahan Oktober COVID-19 selesai. Amin. Thanks Mas Aji. Ya, terima kasih sudah nonton. Semoga ada value yang baik bisa didapetin. Jangan lupa subscribe. Thanks guys. God bless you. Bye.